Saat harus tampil dan ternyata datang orang penting yang tidak diduga-duga. Grogi dong. Apa yang harus dilakukan? Nggak disiapin sebelumnya. Kalau salah ngomong gimana? Teman-teman, banyak kesalahpahaman tentang orang penting di dalam audiens yang kita hadapi. Orang sering mengira orang-orang penting yang posisinya lebih tinggi dari kita itu kayak musuh. Harus dilawan, harus ditaklukkan. Berat. Karena dia orang penting. Posisinya lebih tinggi. Gimana caranya kita yang posisinya lebih rendah menaklukkan yang lebih tinggi? Berat. Jadi nggak usah mikir ditaklukkan. Kuncinya adalah jadikan dia sahabat. Saya ulangi, jadikan dia sahabat. Gimana caranya? Pertama, hargai kehadirannya. Jadi kalau perlu sebut namanya. Nah, inilah pentingnya kita hadir setengah jam sebelum acara. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba hadir orang penting, kita udah siap duluan. Nggak kaget, minimal kita tahu nama dan posisinya. Jangan sampai kita nggak tahu nama dan posisinya. Mau nyebut namanya, mau menghargai orangnya susah kan? Aduh, bapak siapa ya namanya? Aduh, posisinya apa? Tapi bisikan-bisikan orang, dia orang penting. Hadirlah lebih awal. Begitu orang penting datang, ajak ngobrol. Kenalan juga jabatannya, ngobrol tentang pekerjaannya. Nah, di saat kita ingin menghargai kehadirannya, sebutkan dan apresiasi nama, jabatan, dan posisi pentingnya. Itu pertama. Kedua, mintai pendapatnya. Bukan tidak mungkin saat kita menyampaikan sesuatu di depan umum, orang penting yang dimaksud adalah orang yang lebih ahli mungkin secara latar belakang. Maka kita sesekali boleh minta pendapatnya. Barangkali dari Bapak ada masukan tentang yang saya sampaikan. Barangkali dari Ibu mungkin ada input atau tambahan dari yang saya sampaikan. Saat mereka menyampaikan pendapat, sebenarnya di mata audiens yang lain seakan-akan orang-orang tersebut mendukung kita. Kalau sudah dapat dukungan, berarti kita semakin kuat di depan umum. Libatkan. Kenapa? Karena orang penting yang punya posisi, punya jabatan, bahkan punya ilmu tertentu, mereka senang dilibatkan dan dihargai kepakarannya atau dihargai posisinya. Jadi pertama, hargai kehadirannya, sebut namanya, sebut jabatannya, ya kan? Yang kedua, libatkan. Bahkan bukan tidak mungkin saat nanti teman-teman Anda mendapat pertanyaan yang nggak bisa dijawab, boleh dilempar pada ahlinya. Saya belum bisa menjawab itu karena di luar kepakaran saya. Barangkali Ibu bisa membantu karena saya tahu Ibu pakar di bidang ini. Boleh Bu berbagi jika tidak keberatan. Senang mereka. Itu teman-teman. Jangan pandang mereka sebagai musuh. Pandang sebagai teman, jadikan mereka